Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sekar Ardiawardani. Saya dari Hukum Tata Negara, Win Syarif Hidayatullah, semester 1. Di sini saya akan menjelaskan kekhalifahan Harun ar-Rasyid. Kalian tahu nggak sih, Khalifah kelima dinasti Abbasiyah itu siapa? Yaitu Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid lahir di Rai pada tahun 766 dan wafat pada tanggal 24 Maret 809 di Tus Khurasan. Harun ar-Rasyid adalah khalifah kelima dari kekhalifahan Abbasiyah dan memerintah antara tahun 786 hingga 803. Ayahnya bernama Muhammad al-Mahdi, khalifah ketiga, dan kakaknya Musa al-Hadi adalah khalifah keempat. Ibunya Jurasyah dijuluki Kaizuran berasal dari Yaman. Era pemerintahan Harun yang dilanjutkan oleh Ma'mun ar-Rasyid dikenal sebagai masa kemasan Islam, di mana saat itu Baghdad menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan dunia. Pada masa pemerintahannya, dia mewujudkan keamanan, kedamaian, serta kesejahteraan rakyat, membangun kota Baghdad yang terletak di antara sungai Tigris dan sungai Eufrat dengan bangunan-bangunan megah, membangun tempat-tempat peribadatan, membangun sarana pendidikan, kesenian, kesehatan, dan perdagangan, mendirikan Baitul Hikmah sebagai lembaga penerjemah yang berfungsi sebagai perguruan tinggi, perpustakaan, dan penelitian. Dan ia juga membangun Majelis Muzakarah, yakni lembaga pengkajian masalah-masalah keagamaan yang diselenggarakan di rumah-rumah, masjid-masjid, dan istana. Dan ia juga memiliki seorang penasihat yang sangat cerdas yang dikenal dengan nama Abu Nawas. Dalam mengembangkan kekhalifahan Abbasiyah, Harun ar-Rasyid telah mampu meletakkan fondasi-fondasi dan prinsip-prinsip dengan kokoh seperti di bidang politik, ekonomi, sosial, sehingga terciptanya kerjasama yang baik antar komponen pemerintah dan rakyat. Harun al-Rasyid selain terkenal sebagai pemimpin agama dan kepala pemerintahan, juga dikenal sebagai seorang khalifah yang gemar mencintai ilmu pengetahuan. Hal ini menunjukkan bahwa dinasti Abbasiyah sangat menekankan pembinaan pada peradaban dan kebudayaan Islam. Ketika ayahnya meninggal, Harun ar-Rasyid masih menjabat sebagai gubernur hingga wilayah barat Abbasiyah yang terbentang dari Tunisia hingga Anbar. Peran Khalifah Harun ar-Rasyid dalam pemerintahannya yaitu memberikan kemajuan pembangunan pada masanya, di antaranya membangun masjid, bidang kesehatan, bidang militer, bidang administrasi. Jasa-jasa Khalifah Harun Rasyid yaitu pengembangan kebudayaan dan peradaban Islam, pembangunan bendungan irigasi yang disebut terusan Zubaidah. Tunjangan hidup para ilmuwan untuk mengembangkan dan mengadakan penelitian berbagai bidang ilmu pengetahuan, mendorong para ilmuwan agar mencari manuskrip ilmu pengetahuan untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Syiah dan ke dalam bahasa Arab. Meningkatkan toleransi beragama, menjaga keutuhan wilayah dan stabilitas kekuasaan Islam, meminta kepada pengelola Baitul Mal agar dana yang ada dimanfaatkan untuk keperluan hidup narapidana dan kepentingan sosial lainnya. Mendirikan perguruan-perguruan, lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan mendirikan Baitul Hikmah. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Harun ar-Rasyid tak mengenal kompromi dengan korupsi yang merugikan rakyat. Sekalipun yang berkorup itu adalah orang yang dekat dan banyak berpengaruh dalam hidupnya. Tanpa ragu-ragu, Harun ar-Rasyid memecat dan memenjarakan Yahya bin Khalid yang diangkat sebagai Perdana Menteri Wazir. Berbagai pemberontakan pun tercatat sempat terjadi di era kepemimpinannya.
Pemberontakan yang sempat terjadi di masa kekuasaannya antara lain pemberontakan Khawarij yang dipimpin Walid bin Tarif 794 Masehi, pemberontakan Musa al-Kazim 799 Masehi, serta pemberontakan Yahya bin Abdul bin Abi Thalib 792 Masehi. Harun ar-Rasyid pun menyita dan mengembalikan harta Yahya senilai 30,87 juta dinar hasil korupsi ke kas negara. Dengan begitu, pemerintah yang dipimpinnya bisa terbebas dari korupsi yang bisa menyengsarakan rakyatnya. Salah satu puncak pencapaiannya yang membuat namanya melegenda adalah perhatiannya dalam bidang ilmu pengetahuan dan peradaban. Di masa kepemimpinannya terjadi penerjemahan karya-karya dari berbagai bahasa. Inilah yang menjadi awal kemajuan yang dicapai Islam, menggenggam dunia dengan ilmu pengetahuan dan peradaban. Pada era itu pula berkembang beragam disiplin ilmu pengetahuan dan peradaban yang ditandai dengan berdirinya Baitul Hikmah, perpustakaan raksasa sekaligus pusat kajian ilmu pengetahuan dan peradaban terbesar pada masanya. Sang Khalifah tutup usia pada 24 Maret 809 Masehi. Sekian dari penjelasan saya tentang kekhalifahan Harun ar-Rasyid. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.